masuk golongan fasik semua hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermalu di neraka jahanam. Jika makhluk ini berbohong, maka secara otomatis akan terpenggal lehernya. Gak usah mundur, maju dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali para sahabat-sahabat santri Andalas dimanapun berada. Allah, kami mendoakan semoga para sahabat-sahabat dan subscriber pemirsa selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, amin. Kemudian diberi kemurahan rezeki dan dilapangkan semua hajatnya, amin. Malam ini berjumpa kembali masih dalam sesi interogasi makhluk gaib. Kita coba menarik salah satu gaib yang mengetahui tentang fenomena bencana alam setelah Rebo Kasan itu kan dalam setiap tahunnya juga emang selalu ada bencana-bencana yang akan diturunkan Allah. Di antaranya kita coba ingin meminta keterangan atau menginterogasi salah satu makhluk agar sedikit banyaknya kita mendapat pelajaran dari apa yang mereka ketahui ya. Mudah-mudahan. Insyaallah kami mohon doanya pemirsa ya. Siap Bang ini ya? Siap insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Dengan izin guru kami beliau Sang Yang Nurjana Nuwana, saya minta dihadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang cerita bencana alam akhir-akhir ini yang sering terjadi, yang khususnya ada di Nusantara dan umumnya yang terjadi di dunia ini. Dengan izin beliau Sang Yang Nurjana Nuwana, saya minta dihadirkan makhluk gaib yang bisa bercerita, yang mengetahui tentang cerita sebenarnya. Allah. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu kalau bisa memperkenalkan dirinya dari mana, siapa? Saya tidak jauh dari saya, Syekh Abdul Jabbar. Subhanallah. Syekh Abdul Jabbar ya, yang dari Pagaruyung ya, Syekh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Ya, untuk memastikan benar ini Syekh Abdul Jabbar, saya proteksi ya Syekh ya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Dengan izin beliau Sang Yang Nurjana, saya jika makhluk ini mengaku-ngaku sebagai Syekh Abdul Jabbar, saya minta dileburkan Allah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan senantiasa jangan lupa
junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Iya, Syekh, atau lebih enaknya saya panggil Ungku lah ya. Karena rasanya kok janggal saya manggil Syekh, karena saya mengenal Ungku lebih dekat. Terima kasih. Iya, Ungku. Terima kasih. Kalau itu yang kamu rasa pada diriku. Iya, Ungku. Saya tadi bermaksud menghadirkan sosok gaib yang bisa bercerita tentang fenomena atau kejadian-kejadian, bencana-bencana yang terjadi di muka bumi ini sekarang. Apakah ini berkaitan dengan yang guru kita Kiai bilang akan ada bencana di setelah Rabu Wekasan itu, dan yang terakhir juga yang beliau katakan hati-hati untuk di daerah Jawa yang dia bilang, tapi saya tidak sebutkan khususnya. Tapi di daerah tersebut dia tekankan untuk lebih waspada katanya. Ungku, bisakah Ungku bercerita lebih detail lagi tentang itu, Ungku? Masalah bencana, Iya, Ungku. Allah kan sudah tetapkan ribuan bencana dan malapetaka. Iya. Mengenai apa dan di mana dan kepada siapa nanti Allah menjatuhkan bencana itu. Tentunya bencana itu akan diturunkan di mana dan mengapa menimpa orang tersebut dan juga daerah tersebut. Setiap bencana itu kan ada maknanya. Allah turunkan, ada sebabnya. Allah jatuhkan dan Allah timpakan bencana itu. Tetapi rata-rata bencana sudah terjadi di mana-mana. Sudah umum ya, Ungku ya, semua. Sudah umum. Bahkan yang terakhir ini termasuk perang di luar negeri tersebut. Itu juga kan termasuk bagian dari kehancuran. Tapi kalau boleh Ungku bercerita tentang hal yang dimaksud lebih lebih terbuka. Kemarin itu dia dibahasakan oleh guru kita tempatnya dan daerah kecilnya juga. Itu kira-kira bisa dapat Ungku gambaran enggak itu akan terjadi bencana apa sih, Ungku? Sebelum bencana diturunkan, tentu Allah kan sudah melihat. Tingkat kemaksiatan yang terjadi di suatu daerah tersebut. Subhanallah. Tentu Allah akan mengirim malaikat ke tempat apabila kemaksiatan sudah merajalela. Kemaksiatan sudah menjadi hal yang biasa yang dilakukan seperti perbuatan
perbuatan yang tidak ada mengandung dosa. Atau bisa diidentikan enggak engku, artinya ini terjadinya air, angin, Ya atau kalau banyak perzinahan, ya. Allah akan perintahkan malaikat untuk mengguncang di daerah yang banyak melakukan maksiat perzinahan di tempat tersebut. Jadi akan mengguncang ya engku ya. Benar. Allah akan mengguncang dan memerintahkan malaikat untuk membuat sadar, untuk membuat ingat kepadanya. Kalaulah mereka tidak ingat, mereka tidak kembali ke jalan Allah, akan lebih pedih azab daripada yang Allah timpakan. Akan lebih besar ya engku ya. Pada daerah tersebut. Azab dunia dan azab akhirat. Tentu Allah sudah melihat semakin besar tingkat maksiat di suatu daerah. Iya. Allah akan jatuhkan bala Sesuai dengan apa tingkatan maksiat tersebut ya. perbuatan riba. Iya. Allah akan datangkan angin. Iya. Angin yang kencang. Berarti kalau di suatu daerah itu banyak riba, maka bencananya berupa angin ya. Tetapi itu tidak lebih agar hamba-hambanya sadar, ingat dan kembali kepada jalannya dan ingat kepada Tuhannya. Cuman saat ini di mana-mana kemaksiatan sudah banyak. Iya. Bahkan dianggap perbuatan yang layak dan sudah biasa. Tidak ada masuk ke dalam hati rasa kalau itu perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkhusus di daerah tersebut tadi Ungku bilang akan ada guncangan ya Ungku ya. Itu artinya kalau saya boleh simpulkan itu hampir sama halnya seperti gempa itu ya Ungku ya. Allah akan goyang bumi. Subhanallah. Allah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengguncang daerah tersebut. Iya. Iya. Agar hamba-hambanya kembali dan ingat kepada Tuhannya. Agar kembali ke jalan yang benar. Tetapi ini masa kan sudah ujung zaman. Iya, Ungku. Di mana-mana kemaksiatan merajalela. Iya. Jadi sebenarnya bencana-bencana yang diturunkan oleh Allah itu kita sebagai umat mestinya harus paham mengidentifikasinya ya Ungku ya. Tetapi kebanyakan manusia kan menganggap itu hanya fenomena. Hanya fenomena. Iya. Padahal itu biasa. Pergeseran lempengan bumi. Pergerakan daripada lempengan bumi, makanya bumi ini bergetar dan bergoyang. Iya. Akal mengalahkan hati.
Itu masih lama waktunya Ingku kalau hitungan bulan. Hanya Allah Yang dan kekasih-kekasihnya saja yang tahu kapan bala itu akan diturunkan dan didatangkan. Semoga warga-warga atau masyarakat yang tinggal Ingat dan kembali kepada Tuhan. Iya, ingat dan kembali kepada Tuhan, dan ketika mereka kembali kepada Tuhan maka insya Allah bencana itu akan mengecil ya Engku ya. Teknologi itu baik, tetapi tidak jadi pegangan dan pedoman untuk masalah keyakinan kepada Tuhan. Seperti gempa yang diucapkan tadi, itu kalau di segi ilmu pengetahuan, pergeseran lempangan bumi tadi, itu menutup semua pemikiran dan hati mereka. Kalau sebenarnya itu azab yang Allah turunkan, kalau itu peringatan dari Allah untuk hamba-hambanya, karena sudah tinggi dan merajalela tingkat kemaksiatan di daerah tersebut. Iya. Sebenarnya Sungguh miris zaman ini sekarang. Sungguh semakin Allah turunkan, malahan hamba-hambanya semakin jauh dan tidak ingat. Iya. Semakin Allah turunkan bencana, semakin jadi dan merajalela maksiat tersebut. Semoga mereka mendengar dan mereka sadar, kembali mendekatkan diri kepada Allah. Terus berarti kalau Engku bilang tadi misalnya angin puting beliung atau angin topan, angin badai, pokoknya yang berhubungan dengan angin itu biasanya karena di daerah tersebut itu terlalu banyak riba ya. Semakin tinggi banyaknya pelaku riba, maka semakin besar Allah datangkan angin. Angin. Jadi ukurannya untuk melulantahkan dan menggoyang daerah tersebut. Jadi bisa diukur dengan besaran bencana tersebut yang gue ya. Ya banyak itu bencana. Seperti gunung meletus. Ya, kalau gunung meletus itu kan apa, Bu? Kesirikan, perdukunan, banyak mensekutukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat mengadu dan meminta, mereka tidak melakukan itu. Meminta kepada dukun, kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah, baik itu jin, siluman, bahkan yang terparah iblis. Mereka dikelabui oleh iblis. Tentu Allah murka. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, juga Maha Pengampun. Tapi Allah akan marah kalau hambanya menyekutukan diri dan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah paling tidak suka. Jadi kalau dia gunung meletus itu identik dengan kesirikan atau menyekutukan Allah lah kesimpulannya. Benar. Itu datangnya gunung meletus. Tadi kalau angin ribut riba. Terus kalau terlalu banyak maksiat di daerah tersebut maka Allah akan guncang daerah tersebut. Semua tanda, semua peringatan, fenomena baik itu bencana dan malapetaka tidak lepas dari masa-masa akhir ujung dunia ini sebenarnya.
Oh, masih berhubungan dengan. Tapi yang paling miris tidak sadar kalau ini bencana yang turun ini dianggap hal yang biasa saja. Iya. Tapi bahkan kebanyakan ketika saat bencana mereka ingat itu. Atau manusia itu itulah Ingat mereka ingat sebentar saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. terjadi gempa. Ya. Ya Allah, ya Tuhan, tolong hamba-Mu, Iya. selamatkan kami, lindungi kami. Itu sifat manusia. Iya. Tapi setelah bencananya berlalu, saat itu juga dia sudah tidak ingat lagi. Subhanallah, itulah manusia yang ya. Seperti kita ini memang masih banyak lemahnya, ya Allah. Saya masih memikir tentang yang terjadi di negeri Palestina. Iya, termasuk ini Palestina itu kan katanya gerbang dari dimulainya apa? Ya peperangan akhir zaman Itu terus akan berlanjut. Akan berlanjut tuh. Akan terus sampai tiba masanya Turun. Subhanallah. Berarti panjang tuh Bu ya. Itu memang sudah jalan. Sudah jalan. Dan mereka akan terus melakukan dan berusaha merebut dan mengambil tanah. Tetapi Allah akan kirim yang membela dan melawan para Zionis. Sampai turun, sampai nanti hadirnya pemimpin akhir zaman Al-Mahdi. Tapi di sisi lain juga bersamaan dengan turunnya fitnah akhir zaman itu ya. Tentu turunnya Al-Mahdi itu kan karena turunnya Dajjal Al-Masih. Iya. Ketika turun dia itu maka turunnya pemimpin akhir zaman itu Al-Mahdi kan sudah tersurat di sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, Ungku lanjut tentang bencana alam tadi. Selain dari daerah yang disebutkan itu Ungku, atau secara umumnya di Pulau Jawa yang teridentifikasi itu, untuk daerah lain gimana Ungku ada dampak ya, ada, cuma kan nggak undang saya untuk menyampaikan, untuk memberitahu apa yang seperti beliau sampaikan. Benar. Saya tidak ada wewenang. Kembali ke jalan yang benar. Jalankan perintah dan jauhi semua larangan. Di mana yang nanti kita akan kembali tempat kita nanti di surga nanti. Di situ tempat kita sebenarnya. Semoga semua sadar dan memahami. Amin. Kalau sebenarnya itu diri sendiri yang membuat malapetaka dan bencana itu. Ya kan, masalahnya karena perbuatan mereka yang maksiat tadi itu akhirnya
orang yang tidak berbuat kena dampaknya ya. Walaupun di situ ada orang yang baik, ada ulama, ya Kena semua. dampak dan efek dari bencana itu. Itulah makanya Kecuali ada kekasih Allah yang memohon kepada Allah, itu pun mungkin beliau memintanya malu kepada Allah. Iya. Artinya walaupun kekasih Allah itu ya, kalau yang diminta itu tentang yang sudah ketentuan Allah, membenarkan yang salah engkau. Subhanallah. Iya, paham kita engkau sekarang, dan mudah-mudahan semua pemirsa juga paham. Amin ya Rabbal Bahwa Alamin. halnya bencana itu rupanya ada identifikasi masing-masing. Bencana dan azab yang Allah turunkan itu diri manusianya dan perbuatan dari manusianya. Buah tangan dari manusia itu sendiri. Ya semoga kita sama-sama berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya. Semoga kita selalu di jalan diri dan hati ini dari perbuatan yang dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga ini menjadi penguatan kita semua. Kita yang sebagai seorang hamba. Iya. Jadi sudah jelas sekarang apa yang disampaikan guru, bahwasanya untuk semua agar menyadari lah tentang bencana alam. Saya tidak ada wewenang menyebutkan tempat, kapan, waktu, dan di mana. Jadi hanya ini yang bisa saya beritahu. Ya sudah, terima kasih Ungku, apa yang Ungku sampaikan juga sudah lebih memperjelas kita tentang. Semoga kita kembali ke jalan yang benar. Amin Ungku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Alhamdulillah. Demikian para sahabat, ternyata kalau dari penjelasan tadi Ungku Syekh Abdul Jabar, bahwasanya bencana itu ada identifikasi masing-masing sesuai dengan apa yang diperbuat umat di daerah tersebut. Manusianya. Ya kalau dia kemaksiatan tinggi itu, insya Allah bencananya itu, kalau ibarat kadarnya lah bahasa kita ya, itu akan terjadi guncangan. Dan kalau daerah itu tinggi riba, itu akan ada badai, angin, dan yang hampir sama seperti itulah angin. Terburuk pesirikan, kedukunan. Ya, kalau gunung meletus itu ternyata daerah tersebut banyak sekali yang memuja atau meminta selain kepada Allah. Iyalah, itulah kesimpulannya. Ya, semoga jadi untuk kita semua. Ya, tapi semua kebenaran hanya milik Allah. Cukup menjadi tontonan seperti biasa. Kalau ada hikmah silahkan diambil. Kalau tidak ya anggap seperti nonton sinetron lah. Demikian pemirsa, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.